Kita bisa. Udah. Ayo wes mulai, langsung mulai. Ya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PIPS kelas D akan mempresentasikan tentang Revolusi Amerika. Kelompok kami beranggotakan saya, Uwais Al-Qarni, Mas Muhammad Ali, Mbak Nofisa Imadul Thayyibah, Mbak Istiqomatul Fitria, dan Mbak Lia Latifah. Pada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subtema pertama, yakni latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya revolusi Amerika. Yang pertama, yakni pemberlakuan pajak yang tinggi. Pada awal abad ke-17, di wilayah Amerika Utara terjadi perebutan daerah-daerah koloni yang diperebutkan oleh Prancis, Inggris, dan Belanda. Perebutan koloni ini memicu terjadinya Perang 7 tahun, yakni sekira 1756 sampai 1763. Penyebab utama Perang 7 tahun ini yakni keinginan Prancis untuk menguasai seluruh wilayah Amerika bagian utara, termasuk koloni Prancis di Pittsburgh. Perang 7 tahun berhasil dimenangkan oleh Inggris. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Inggris semakin meluas di benua Amerika. Namun, perang tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pemerintah Inggris menerapkan pajak bagi kaum kolonis di Amerika guna membayar kerugian tersebut. Beberapa pajak yang diterapkan oleh pemerintahan Inggris antara lain Sugar Act, kemudian Currency Act, Stamp Act, dan Quartering Act. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris mengenai pungutan pajak mendapatkan tentangan dari kaum kolonis. Penolakan pembayaran pajak dilakukan oleh kaum koloni disebabkan oleh ketidakpunyaan wakil di parlemen Inggris. Bahkan pada saat itu muncul tuntutan berupa slogan "No taxation without representation". Faktor yang kedua yakni penolakan campur tangan Inggris di Amerika. Kaum koloni menginginkan agar mereka memiliki wakil di dalam parlemen Paris. Namun, pemerintahan Inggris tidak sependapat dan berpikir bahwa koloni di Amerika Serikat tidak bisa berdiri sendiri. Dengan demikian, Undang-Undang Koloni dan Penetapan Pajak Koloni ditetapkan oleh Parlemen Inggris tanpa wakil koloni. Nah, dari perbedaan pandangan inilah sering menimbulkan ketegangan antara kaum kolonis dan pemerintahan kerajaan Inggris. Kemudian pada tahun 1765, wakil-wakil koloni di Amerika mengadakan kongres. Dalam kongres tersebut, kaum koloni sepakat bahwa menentang campur tangan parlemen Inggris dalam urusan-urusan koloni di Amerika. Dan hanya badan legislatiflah masing-masing yang berhak memungut pajak di wilayah koloni tersebut. Selain itu, reaksi penolakan kaum kolonis terhadap pemberlakuan pajak oleh pemerintahan Inggris juga dilakukan dengan cara menolak para pejabat pemungut pajak yang ditugaskan oleh pihak Inggris. Bahkan, reaksi tersebut menimbulkan pertumpahan darah, salah satunya pada tahun 1770 terjadi pembantaian Boston. Faktor ketiga yakni terjadinya peristiwa The Boston Tea Party. Ketegangan yang terjadi antara Inggris dan kaum kolonis dapat diredakan setelah pemerintahan Inggris mencabut pemberlakuan beberapa pajak. Namun, ketegangan kembali terjadi ketika pemerintahan Inggris mengeluarkan undang-undang teh yang memberikan hak monopoli kepada East India Company untuk melakukan ekspor teh ke seluruh koloni. Kemudian melihat sikap para penguasa yang tidak menghiraukan anjuran kolonis, akibatnya muncul reaksi keras dari kaum kolonis tersebut. Terjadinya peristiwa The Boston Tea Party telah mendorong beberapa penduduk koloni yang disebut kaum patriot mengorbankan keinginan kemerdekaan koloni Amerika dari tangan Inggris. Salah seorang kaum patriot yaitu Thomas Paine yang membuat tulisan berjudul Common Sense yang berisi gugatan terhadap sistem kerajaan dan pemerintahan Inggris. Melalui tulisannya tersebut, ia menggugah rakyat berpikir rasional dan kritis mengenai keberadaan mereka di tanah Amerika bahwa bentuk kerajaan Inggris tidak cocok lagi bagi rakyat Amerika. Sehingga perlu dibentuk pemerintahan baru yang sesuai dengan kepribadian rakyat Amerika dengan pemerintah republik yang diperintah oleh orang-orang Amerika sendiri. Materi selanjutnya yakni proses revolusi Amerika akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini
Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang proses terjadinya Revolusi Amerika. Proses jalannya Revolusi Amerika ini diawali dengan kemunculan kaum patriot yang membela revolusi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat koloni di Amerika Serikat. Pada tahun 1772, Samuel Adams membentuk komite hubungan yang menghubungkan seluruh kaum patriot di ke-13 koloni untuk membentuk kerangka bagi pemerintah pemberontak. Kemudian disusul oleh penyusunan Kongres Provinsi, yaitu pemerintahan dalam tiap koloni pada tahun 1774. Perwakilan Kongres tersebut membentuk Kongres Kontinental yang bertindak sebagai pemerintahan nasional sementara. Komite inilah yang akan menjadi cikal bakal pemerintahan Amerika Serikat saat ini. Pada pertemuan pertama Kongres ini memutuskan untuk memboikot produk sebagai reaksi dari Intolerable Acts. Kemudian, pada bulan April 1775, Jenderal Gage dari pemerintah Inggris memerintahkan pasukannya menuju Concord, militer kolonial yang telah diberitahukan sebelumnya oleh kaum patriot Boston. Mengenai hal itu, mereka langsung menghadangnya di Lexington. Pertemuan darah tidak dapat dielakkan, namun pasukan Inggris tetap bisa melanjutkan perjalanan ke Concord. Pada saat di Concord, pasukan Inggris kembali diserang oleh pasukan kolonial dari segala arah, dan pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan kolonial. Pertempuran Lexington dan Concord ini menandai pecahnya perang untuk kemerdekaan Amerika. Selanjutnya, saat perang berlangsung, para politikus Amerika dari 13 koloni mengadakan pertemuan dan membicarakan masa depan Amerika. Thomas Jefferson menyatakan kemerdekaan itu diberi nama Declaration of Independence. Deklarasi ini ditandatangani oleh 56 politikus dari 13 koloni dan dibacakan pada 4 Juli 1776 di Philadelphia. Sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Kemerdekaan Amerika. Hal ini juga disetujui oleh Article of Confederates sehingga terbentuklah USA, United States of America. Deklarasi tersebut secara tegas menyatakan pemisahan diri koloni-koloni Amerika dari Inggris dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Namun sebelum itu, pada 23 Agustus 1775, Raja Inggris yaitu George III menyatakan koloni Amerika memberontak dan harus ditumpas. Namun, Amerika dapat kembali memenangkan pertempuran di Saratoga. Sehingga pada 17 Oktober 1777, Jenderal John Burgoyne dari Inggris menyerah kepada Jenderal Horatio Gates dari Amerika di Saratoga. Sehingga ini menjadi titik balik kemenangan Amerika. Di sisi lain, kemenangan ini membuat Prancis bersedia membantu Amerika untuk mengalahkan Inggris dalam maksud membalas kekalahannya di Perang Prancis dan Indian. Pada tanggal 19 Oktober 1871, gabungan Prancis dan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Cornwallis di Yorktown, Virginia. Perang ini berlangsung selama 6 tahun dan diakhiri dengan Traktat Paris pada 3 September 1783. Dalam traktat tersebut, Inggris mengakui kemerdekaan koloni di Amerika dan menerima klaim Kongres atas tanah tempat tinggal orang Indian yang berada di antara pegunungan Appalachian dan Sungai Mississippi. Pada tanggal 6 Februari 1778, Amerika dan Prancis menandatangani Traktat Persahabatan dan Perdagangan, di mana Prancis mengakui Amerika memenangkan kemerdekaannya. Tidak akan ada juga perdamaian dengan Inggris tanpa persetujuan dari pihak yang lain, dan bahwa masing-masing menjamin pemilikan yang lain di Amerika. Inilah satu-satunya traktat pertahanan dua negara yang ditandatangani oleh Amerika Serikat atau pendahulunya. Dan pada akhirnya, rakyat Amerika berhasil melaksanakan revolusi fisiknya dengan adanya pengakuan kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Dengan berdirinya negara Amerika Serikat telah mengangkat harga dirinya dalam kancah politik internasional, di mana Amerika Serikat menjadi negara yang berpengaruh dan memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Selanjutnya, terkait tokoh-tokoh revolusi Amerika akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh revolusi Amerika. Tokoh yang pertama adalah Thomas Paine, adalah seorang perwira militer Amerika, negarawan, dan bapak pendiri yang menjabat sebagai Presiden pertama Amerika Serikat dari tahun 1789 hingga 1797. Diangkat oleh Kongres Kontinental sebagai Komandan Angkatan Darat Kontinental, Washington memimpin pasukan patriot menuju kemenangan dalam Perang Revolusi Amerika dan menjabat sebagai Presiden Konvensi Konstitusi tahun 1787.
yang menciptakan Konstitusi Amerika Serikat dan pemerintah federal Amerika. Washington telah disebut sebagai bapak bangsa karena kepemimpinannya yang beragam di hari-hari pembentukan negara. Tokoh yang kedua adalah Thomas Jefferson. Tokoh ini adalah seorang penulis deklarasi kemerdekaan yang terilhami oleh karya Thomas Paine. Tokoh tersebut memiliki nama Thomas Jefferson yang berhasil mendirikan sebuah perguruan tinggi yaitu Universitas of Virginia. Tokoh revolusi ini mendirikan sebuah rumah Amerika yang sangat populer di kala itu yaitu Monticello. Tokoh yang selanjutnya adalah George Washington. Dahulu George Washington merupakan salah satu anggota militer pangkat letnan kolonel di daerah Virginia. Ketika memasuki tahun 1776, revolusi kemerdekaan Amerika pecah dan Kongres Kontinental mengeluarkan deklarasi kemerdekaan sehingga berhasil memisahkan diri dari kerajaan di Britania Raya. Perjuangannya dalam kemerdekaan Amerika sangatlah besar hingga Inggris mengakui kedaulatan Amerika pada tahun 1783. Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari militer setelah 4 tahun berlalu. George Washington menjabat sebagai ketua Konvensi Konstitusional, kemudian pada tahun 1789 ia dinobatkan sebagai presiden pertama Amerika Serikat dengan suara bulat. Tokoh yang terakhir adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ialah seorang ilmuwan, penemu, penulis, penerbit koran, bapak kota Philadelphia, diplomat, dan penandatangan deklarasi kemerdekaan, serta undang-undang yang berlaku. Tokoh revolusi kemerdekaan Amerika ini sangat berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dikemas secara praktis. Selanjutnya dampak revolusi Amerika akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah dampak revolusi Amerika. Jadi dampak revolusi Amerika selain kekalahan Inggris dan merdekanya Amerika Serikat, dampak revolusi Amerika juga berperan penting bagi perubahan sistem politik di Amerika. Ketika ke-13 koloni mengambil keputusan untuk tidak mengakui parlemen Inggris dan lebih memilih memisahkan diri untuk mendirikan negara Amerika Serikat sebagai negara republik. Tak hanya itu, dampak revolusi Amerika juga melahirkan Traktat Paris yang ditandatangani pada tanggal 3 September 1783 yang berisi yang pertama, Inggris harus mengakui kemerdekaan dari ke-13 koloninya di Amerika. Kedua, Inggris harus menyerahkan semua jajahan di Amerika kepada Amerika Serikat kecuali Kanada. Yang ketiga, Inggris diwajibkan membayar semua kerugian akibat perang. Dampak lain dari adanya gerakan revolusi Amerika adalah timbulnya semangat juang dari negara-negara di benua Amerika untuk melepaskan diri dari penjajahan, sehingga kemudian muncul nama-nama seperti Simon Bolivar yang dijuluki sebagai bapak kemerdekaan Amerika Latin, Che Guevara, Hugo Chavez, dan tokoh-tokoh lainnya yang terinspirasi dari gerakan revolusi Amerika dalam melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Istiqomah. Selanjutnya yaitu pengaruh revolusi Amerika terhadap dunia. Pengaruh revolusi Amerika terhadap dunia dapat dirasakan oleh Amerika sendiri maupun dunia, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Di antaranya, yang pertama yaitu pada kondisi politik. Amerika sendiri terbebas dari status koloni Inggris menjadi sebuah kemajuan yang pesat. Digunakan sistem demokrasi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan kepentingan, juga menjadi sebuah dampak positif yang dirasakan bangsa tersebut. Sementara itu, dampak positif bagi dunia adalah menjadi revolusi Prancis yang terinspirasi oleh Amerika. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Amerika yang sekian tahun menjadi negara koloni Inggris mendapat tekanan ekonomi akibat pajak yang sangat tinggi yang dibebankan oleh Inggris. Karena itulah setelah deklarasi kemerdekaan Amerika, beban-beban pajak yang tidak masuk akal tersebut hilang dan keadaan ekonomi bertahap menjadi seimbang. Kembali rakyat Amerika juga menentang tentang monopoli perdagangan yang dilancar oleh Inggris terhadap rakyat Amerika. Yang ketiga yaitu kondisi sosial. Paham kebebasan lagi-lagi menjadi alasan utama. Rakyat Amerika yang sadar betul akan kebebasan individu juga berujung pada sebuah deklarasi
Deklarasi Human Rights yang berisi tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Amerika yang menjadi Bill of Rights. Praktik perbudakan di Amerika juga dihapuskan. Yang terakhir yaitu kondisi budaya. Tingkat kebudayaan Amerika Serikat tergolong maju. Hal ini terbukti dengan kemajuan teknologinya. Amerika Serikat setelah merdeka juga menghilangkan budaya pembelajar yang sudah ada sejak masih era koloni. Tingkat kebudayaan Amerika dan kemajuan teknologinya berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi dunia. Amerika Serikat juga bersama rekannya Rusia merupakan negara pionir yang banyak melakukan peneliti luar angkasa. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok Revolusi Amerika. Saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kami, kelompok tema Revolusi Amerika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.